Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Pak Adi akan membahas tentang sifat koligatif. Yang pertama itu adalah penurunan tekanan uap atau delta P. Nah, di sini ada soal sebanyak 6 gram urea dengan MR60 dilarutkan ke dalam 90 gram air. Ya, MR airnya 18. Oke. Jika tekanan uap air jenuh pada suhu 25 derajat Celcius ini sebesar 24 mm Hg. Nah, pertanyaannya yang A, tentukan tekanan uap larutan. Kemudian yang B, tentukan penurunan tekanan uap larutan. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, langkah pertama kalian harus menyiapkan yaitu yang namanya mol urea ya. Kita cari mol urea dulu. Nah, ini mol urea. Mol urea ini adalah massa dibagi dengan MR. Nah, kita ketahui di situ masanya adalah 6 gram dibagi MR-nya 60. Jadi nanti ketemu 0,1 mol. Oke, massa urea udah dapat. Langkah berikutnya kita mencari mol air. Ya, mol air sendiri itu adalah massa dibagi MR. Sehingga massanya adalah 90 dibagi dengan MR-nya 18. Jadi 90 dibagi 18 itu ketemu 5 mol. Oke. Nah, mol urea udah dapat, mol air udah dapat. Nah, langkah berikutnya karena kita disuruh mencari tekanan uap larutan, berarti kita mencari fraksi molnya air. Jadi Pak ditaruh sini. Kita nyari fraksi molnya air, ya. Fraksi mol air itu adalah molnya air dibagi dengan molnya air ditambahkan dengan molnya urea. Ya. Nah, ini kalau kita hitung molnya air adalah 5. Jadi di sini ada 5. Kemudian ditambahkan dengan molnya urea itu 0,1. Sehingga nanti X-nya air ini sama dengan 5 dibagi dengan 5,1. Nah, dari 5 dibagi 51, ini hasilnya, nah kita coba hitung pakai kalkulator. 5 dibagi dengan 5,1. Nah, ketemu 0,98. Jadi 0,98. Nah, ingat fraksi mol tidak ada satuan, ya. Setelah X airnya udah ketemu sekian, nah untuk mencari X urea, ini caranya mudah. Kita mencari X urea, itu rumusnya adalah 1 dikurangi dengan X-nya air. Ya. Sehingga nanti 1 dikurangi 0,98. Jadi nanti X ureanya kita dapatkan 0,02. Ini X urea dan ini X air. Nah, setelah X air udah diketahui dan X urea juga kita ketahui, langkah berikutnya kita bisa mencari tekanan uap larutan. Nah, di sini ada tekanan uap air jenuh adalah 24. Berarti nilainya P0 itu adalah 24 mm Hg. Ya. Sehingga nanti yang A
itu kita disuruh mencari P larutan, yaitu P sendiri, sama dengan P0 dikalikan X air. Ya, ini adalah rumusnya. Sehingga P0-nya itu 24 dikalikan X airnya 0,98. Jadi P-nya nanti kita ketahui berapa? 24 kalikan 0,98. Nah, coba kita cek di sini. 24 dikalikan 0,98. 23,52. Jadi nilainya nanti 23,52 mm Hg. Ya. Nah, yang A udah dapat sebesar ini. Kemudian yang B, penurunan tekanan uap larutan. Berarti yang B itu ada dua rumus. Boleh kalian mencari delta P-nya menggunakan P0 dikalikan X urea. Atau mencari delta P-nya itu lewat P0 dikurangi P larutan. Ya, ini sama aja. Nah, berarti Pak Adi ngambil yang nomor 2 aja. Jadi delta P itu diperoleh dari 24 dikurangi 23,52. Sehingga nanti ketemu berapa? 0,48 mm Hg ya. Nah, ini adalah pembahasannya soal nomor 1. Semoga mudah dimengerti. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 itu tekanan uap air pada suhu 30 derajat Celcius sebesar 32 mm Hg. Diketahui AR H itu 1, O 16, C 12 ya. Tentukan tekanan, ini tekanan uap larutan glukosa 10% pada 30 derajat Celcius. Yang B, tentukan penurunan tekanan uap larutan glukosa 10% pada suhu 30 derajat Celcius. Kalau nantinya kita ketemu model soal seperti ini, berarti langkah pertama itu kita mencari massa glukosa yang 10%. Ini berapa? Nah, berarti kalian harus membuat perumpamaan, yaitu misal itu massa larutan ini sama dengan 100 ya, 100 gram. Ini perumpamaannya. Masanya larutan itu totalnya 100 gram. Berarti masanya glukosa itu sama dengan, nah ini 10%. Pak Adi bikin 10/100 dikalikan masanya larutan ini 10 gram. Sehingga nanti ketemu 100 gram ya massa larutan. Jadi 10/100 kalikan 100 gram. Jadi nanti massa glukosanya kita dapatkan 10 gram. Ya. Sedangkan massa air ini karena glukosanya adalah 10 gram, berarti airnya adalah 90% atau 90/100. Nah, ini kita juga kalikan dengan massa larutan 100 gram. Jadi massa airnya 90 gram. Oke? Nah, untuk selanjutnya di sini kita ketahui bahwa MR-nya glukosa di soal belum muncul. Glukosa itu rumusnya adalah C6H12
O6 ya. Sehingga nanti MR-nya 6 dikalikan AR-nya C ditambah 12 dikalikan AR-nya H ditambah 6 dikalikan AR-nya O. Sehingga nanti 6 kali 12 ditambah 12 kali 1 ditambah 6 kali 16 ya. Nilainya adalah 72 ditambah 12 ditambah 6 kali 16 itu adalah 96 ya. Sehingga nanti hasilnya adalah 72 tambah 12 itu 84 ditambah 96 itu MR-nya adalah 180. Oke? Nah, kalau udah seperti ini ya, berarti langkah berikutnya kita mencari molnya air maupun molnya glukosa. Jadi molnya glukosa itu sama dengan massa dibagi MR. Ya. Nah, massanya tadi udah diketahui 10, MR-nya 180. Berarti nanti berapa mol? Nah, kita cek pakai kalkulator. 10 dibagi dengan 180. 0,06 ya. Berarti pakai dua angka di belakang koma, jadi 0,06 mol. Oke. Kemudian kita nyari molnya air. Nah, molnya air ini adalah massa dibagi MR. Nah, jadi massanya adalah 90. Ini massanya. MR-nya air udah diketahui 18 ya. Karena air itu kan H2O. Jadi hanya 2, O-nya 16. 16 tambah 2, 18. Jadi ini nanti ketemu 5 mol ya. Molnya glukosa dapat, molnya air dapat. Berarti Pak Hadi nyari fraksi molnya air. Fraksi molnya air itu adalah N air dibagi dengan N air ditambah dengan N glukosa. Ya, ini. Hingga nanti kita dapatkan N airnya 5 dibagi dengan 5 ditambah 0,06. Jadi X airnya ini sama dengan 5 dibagi 5,06. Nah, berapa? Kita cek di sini. 5 dibagi dengan 5,06. 0,988 ya. Ambil 3 angka aja karena angkanya agak ketat. 0,988. Oke. Berarti nanti X-nya glukosa itu sama dengan 1 dikurangi X-nya air. Ya. Jadi 1 dikurangi 0,988. Jadi nanti 0,012. Ini adalah fraksi molnya glukosa. Oke. Nah, kalau udah berarti kita boleh
mulai menentukan nilai A. Tentukan tekanan uap larutan glukosa 10%. Ya, Pak digeser ke kiri, ke kanan. Ini. Nah, kita ketahui tadi bahwa nilai P0-nya, tekanan uap air murni, itu sebesar 32 mm Hg. Berarti yang A itu mencari tekanan uap larutan. P itu sama dengan P0 dikalikan X-nya air. Ya. Jadi 32 kita kalikan X-nya air berapa? 0,098. Nah, ini adalah X-nya air. Nah, kalau kita hitung berarti 32 dikalikan 0,988. Nah, jadi nanti ketemu 31, berapa itu tadi? 616. 616 mm Hg. Nah, ini adalah jawaban yang A. Oke. Nah, sekarang kita suruh nyari yang B. Yang B itu adalah tentukan penurunan tekanan uap larutan. Jadi penurunan tekanan uap larutan itu dilambangkan dengan segi 3. Jadi kita disuruh mencari nilai P-nya. Ya. Ini rumusnya adalah P0 dikalikan X-nya glukosa. Ya. Sehingga nanti 32 dikalikan X glukosanya adalah 0,012. 0,012. Jadi nilainya adalah, nah ini 32 dikali 0,012. Ketemu 0,384. Ya. Satuannya milimeter Hg. Ya. Ini rumus yang satunya tadi. Coba kalau kita hitung pakai rumus delta P itu sama dengan P0 dikurangi dengan P. Berarti nanti 32 itu kita kurangi dengan 31,616. Nah, ini nilainya apakah sama dengan ini? Nah, coba kita cek aja di sini. Jadi 32 dikurangi dengan 31,616. Nah, 0,384. Iya, ternyata sama. Nanti ketemunya juga 0,384 mm Hg. Ya. Nah, terserah untuk mencari penurunan tekanan uap larutan, boleh pakai rumus yang ini, yang atas ini, atau pakai yang bawah. Ya, itu sama aja hasilnya. Lebih enak kalian pilih yang paling cepat ngitungnya. Oke? Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, pada soal yang ketiga itu ke dalam 400 gram etanol dengan MR 46 etanolnya dilarutkan 36 gram suatu zat non-elektrolit. Ya. Zatnya ini belum diketahui zatnya apa, pokoknya non-elektrolit. Ternyata tekanan uap larutan zat non-elektrolit itu adalah 100 jika tekanan uap jenuh etanol ini adalah 102. Nah, berarti pelarutnya ini adalah pelarutnya pakai etanol. Nah, zat terlarutnya itu adalah ini. Ya, maksudnya. Nah,
Berarti di sini diketahui eh, tekanan pelarut murni yaitu etanol itu sebesar 102 mm Hg ya. Ini punyanya etanol loh ya, pelarutnya. Oke. Nah, kemudian tekanan uap larutannya P itu sebesar 100 mm Hg ya. Nah, ini adalah larutannya non elektrolit. Oke. Nah, kemudian di sini ada 460 gram etanol dengan MR46. Nah, ini boleh kita cari dulu yang namanya molnya etanol. Etanol itu adalah massa dibagi MR. Jadi nanti ketemu 460 dibagi 46. Jadi nanti MR-nya, molnya adalah 10 mol. Ini. Nah, yang 3 gram zat non-elektrolit, ini kita hitung belakangan. Oke? Karena di soal ini pertanyaannya adalah tentukan massa molekul relatif zat non-elektrolit. Berarti yang dicari itu adalah mencari MR-nya zat non-elektrolit. Nah, ini berapa? Zat non-elektrolitnya. Ya. Nah, karena ada tekanan uap murninya diketahui dan tekanan larutannya juga diketahui, berarti kita bisa menghitung nilai MR itu. Caranya seperti ini. Kita cari dulu P itu sama dengan P0 dikalikan X etanol ya. Etanol ini sebagai pelarut. Pak ditulis di sini. Etanol ini sama dengan pelarutnya ya. Sedangkan zat non elektrolit ini adalah terlarut. Oke? Ini yang harus diperhatikan. Nah, di sini P-nya adalah 100 sedangkan P0-nya 102 ya. Ditulis yang bagus aja. Jadi P0-nya itu adalah 102 dikalikan X etanol. Berarti X etanol ini sama dengan 100 dibagi 102. Oh, 102. Nah, ketemu berapa? Nah, kita cek dengan kalkulator. 100 dibagi dengan 102. 0,98. Ambil yang mudah aja. 0,98 ya. Ini adalah X etanol. Nah, dari X etanol ini kita cari dulu N etanol ya, dibagi dengan N etanol ditambah dengan N zat non elektrolit. NZNE ya. Nah, di sini kan udah diketahui 0,98 sama dengan N etanolnya adalah 10. Di sini 10 ditambah N zat non elektrolit. Ya.
Nah, kita kalikan silang jadi 10 ditambahkan N zat non-elektrolit. Ini sama dengan 10 dibagi 0,98 ya. Nah, Pak digeser dikit. Hop. Nah, kita tinggal hitung 10 dibagi dengan 0,98. Nah, ketemu 10,20 ya. Karena 4-nya ini agak jauh. Berarti nanti 10 ditambahkan dengan N zat non-elektrolit itu sama dengan 10,20. Berarti molnya zat non-elektrolit ini sama dengan 10,20 dikurangi dengan 10. Jadi nanti N zat non-elektrolit ini adalah 0,2 ya. 0,20. Nah, setelah dapat ini berarti di soal tadi itu kan masanya zat non-elektrolit sebesar 36 gram kan. Nah, berarti kita bisa dapatkan nilai MR-nya. Berarti N, ini Pak Adi ganti warna, zat non-elektrolit itu adalah massa dibagi dengan MR. Jadi yang ini adalah 0,20 sama dengan massanya 36 ya, dibagi dengan MR. Nah, berarti MR sendiri itu bisa kita cari melalui 36 dibagi 0,20. Berarti nanti MR-nya sama dengan zat non-elektrolitnya itu, nah kita hitung di sini, 36 dibagi 0,20. Nah, 180. Berarti MR zatnya itu adalah 180. Nah, ini adalah MR massa molekul relatif zat non-elektrolit sebesar 180 ya. Jadi nomor 3 nantinya kalau menghitung jangan bingung. Nah, pelan-pelan aja masukkan ke rumusnya ya. Jangan tergesa-gesa untuk dibongkar. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini tekanan uap jenuh pada suhu 30 derajat Celcius itu sebesar 32 mm Hg ya. Berarti ini adalah tekanan airnya ya, tekanan uap air murni itu P0 itu sebesar 32 mm. Oke. Tekanan uap larutan glukosa, nah ini berarti P-nya. Tekanan larutan itu sebesar 31,5 mm Hg. Oke. Nah, yang pertama tentukan penurunan tekanan uap larutan. Nah, berarti mencari yang nilainya A itu adalah pakai rumus delta P sama dengan P0 dikurangi dengan P-nya ya. Berarti nanti 32 kita kurangi dengan 31,5. Jadi ketemu 0,5 mm Hg. Ya. Pokoknya kalau ketemu soal seperti ini, kesimpulannya nilainya pelarut murni itu selalu lebih besar daripada larutan ya, tekanan uap larutan.
Nah, tekanan uap larutan ini harus lebih besar daripada penurunan tekanan uap larutan. Nah, ini adalah kesimpulannya. Ingat-ingat udah. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu ngitung. Oke, lanjut ke soal yang B. Tentukan fraksi mol glukosa. Berarti yang B, ini kita disuruh cari fraksi mol glukosa. Fraksi mol glukosa itu adalah fraksi molnya terlarut. Ya, terlarut. Ini. Kenapa glukosanya sebagai terlarut? Karena pelarutnya itu adalah air. Ya, berarti kita nyari fraksi mol terlarut. Rumusnya adalah delta P ini sama dengan P0 dikalikan dengan X terlarutnya, yaitu glukosa. Ya, delta P-nya ketemu 0,5, P0-nya ketemu 32 dikalikan X glukosa. Nah, X glukosanya nanti kita ketahui yaitu 0,5 dibagi dengan 32. Nah, ini berapa? Kita cek pakai kalkulator. 0,5 dibagi dengan 32. Nah, jadi 0,15625. Nah, Pak Adi bulatkan ya. Jadi 0,016. Itu biar enak. Jadi ketemu 0,016. Nah, ini adalah fraksi mol glukosa. Berarti yang B udah kita ketahui. Nah, sekarang tinggal nyari yang C. Jika air yang digunakan adalah 90 gram, tentukan massa glukosa yang dilarutkan. Ya. Nah, kita ketahui di C ini MR-nya air adalah 18. Berarti Pak Adi nyari molnya air ini sama dengan 90 gram ya. Oh, ini nih. Pakai rumus ini aja. Jadi massa kita bagi dengan MR. Jadi massanya air itu 90 dibagi 18. Ya. 18-nya dibagi dengan 18. Jadi ketemu 5 mol. Pertanyaannya adalah kita disuruh mencari massanya glukosa. Ini sebesar berapa gram? Oke. Fraksi mol glukosanya udah diketahui, mol air udah diketahui, MR glukosa juga diketahui, 180, tinggal nyari masanya ya. Pak digeser. Nah, di sini berarti yang C, ini yang C, rumusnya adalah fraksi mol glukosa itu sama dengan molnya glukosa dibagi dengan molnya glukosa ya. Kemudian ditambahkan molnya air. Oke. Fraksi mol glukosanya itu adalah 0,016. Nah, molnya glukosa ini belum diketahui. Berarti Pak Adi tulis tetap ya. Pak Adi singkat NG, molnya glukosa, ditambah dengan molnya air. Tadi berapa molnya air? Nah ini molnya air ya. Molnya air itu sebesar 5 mol. Oke, berarti di sini kita isi 5. Nah, sekarang 0,016 kita kalikan dengan ini.
Jadi 0,016 dikalikan dengan N glukosa ditambahkan 5. Sama dengan N glukosa. Oke? Jadi nanti ketemu 0,06 N glukosa ditambahkan, nah 5 dikalikan 0,16. Nah, Pak dihitung. Jadi 0,016 kita kalikan 5. Jadilah 0,008 sama dengan mol glukosa, ya. Berarti yang punya Ng ini dengan Ng ini, yang ruas kiri ini 0,016 Ng, Pak Adi pindah ruas. Sehingga nanti ketemu 0,08 itu sama dengan molnya glukosa dikurangi dengan 0,016 molnya glukosa. Ya. Nih, sehingga nanti 0,08 itu sama dengan berapa? Nah, ini berarti kan 1 dikurangi 0,016. Nah, tinggal dihitung aja. 1 dikurangi dengan 0,016. 0,984. Jadi nantinya ketemu 0,984. Ini adalah Ng. Berarti nanti Ng mol glukosa itu sama dengan 0,08 dibagi 0,984 sama dengan berapa? Nah, kita hitung lagi. Di sini 0,08 dibagi dengan 0,984. Nah, ketemu 0,081 lah. Diambil nanti. 0,081 mol. Oke. Nah, ini baru molnya glukosa. Ya. Ini ya, 0,0813. Wah, 3-nya tak masukkan juga aja. Ini. Nah, kalau udah, berarti tinggal mencari masanya. Nah, ini. Masanya Pak Adi ganti ini. Berarti Ng, ya, molnya glukosa itu adalah massa dibagi dengan mR. Jadi nanti 0,0813 mol sama dengan massa dibagi mR-nya 180. Berarti massa itu sama dengan 0,0813 mol kita kalikan dengan 180 ya. Nah, jadi nanti massanya udah bisa kita ketahui beratnya berapa gram. Jadi 0,0813 dikalikan 180. Nah, 14,634 atau 14,6. Jadi masanya adalah 14,63 gram. Nah, ini adalah massa glukosanya. Nah, berarti yang C itu jadi massa glukosanya sebesar 14,63 gram. Ini hasilnya ya. Untuk soal yang C ini. Jika air digunakan 90, tentukan massa glukosanya sebesar ini. Oke? Demikian pembahasan soal tentang penurunan tekanan uap larutan ya untuk sifat koligatif ya.
Nah, jangan lupa klik tombol subscribe dan notifikasinya. Mungkin minggu depan Pak Hadi udah bahas lagi tentang sifat koligatif yang lainnya. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.